Halo semua, kali ini saya kedatangan jam Seiko 5 automatic di sini. Untuk tipenya sendiri di sini mesinnya 7025 teman-teman ya. Jadi di sini jamnya nggak rusak teman-teman ya, hidup normal. Tapi di sini ownernya minta dilakukan proses penggantian balance teman-teman ya, balance baru. Karena ketika dicek dengan time grabber dia floating teman-teman ya, yaitu posisi ke atas dan ke bawahnya dia berubah-ubah teman-teman ya. Dan over juga waktunya, kecepatan. Jadi di sini saya ganti dengan balance tipe 7009 teman-teman ya. Harusnya sama ya dengan 7025. Oke, sebelum melakukan penggantian balance di sini saya lepas dulu untuk bandulnya teman-teman ya. Jadi setiap melakukan proses penggantian balance di sini bandul itu pasti saya lepas teman-teman ya, biar lebih aman ya ketika balance baru terpasang. Oke, langsung aja saya mulai untuk proses penggantian balance-nya. Karena di sini modelnya baut, jadi harus saya lepas dulu untuk bridge-nya atau tiang dari balance wheel-nya. Untuk proses penggantian balance sendiri sebenarnya nggak terlalu ribet teman-teman ya, tapi harus konsen ya, harus fokus. Karena jika terjadi kesalahan sedikit saja fatal akibatnya, balance barunya bisa rusak lagi. Jadi di sini untuk brace-nya harus saya lepas dulu ya, saya keluarkan dari mesinnya. Nanti proses penggantian balance barunya itu di luar mesin teman-teman ya. Oke, di sini bridge dari balance wheel-nya sudah saya lepas dari mesin. Lanjut akan saya posisikan telentang teman-teman ya. Jadi menghadap ke atas untuk balance-nya. Dan kita lakukan proses penggantian balance-nya seperti ini teman-teman ya. Oke, karena di sini menggunakan sistem penguncian baut, jadi pertama-tama yaitu bautnya harus dilepas dulu teman-teman ya. Bautnya ini ukurannya sangat-sangat kecil teman-teman ya, jadi harus hati-hati ya biar nggak melenceng. Oke, untuk bautnya sudah saya kendorkan teman-teman ya, jadi nggak perlu sampai terlepas ya, cukup dikendorkan saja. Jika sudah, tinggal digeser untuk penahan ya, penahan dari spiral spring balance-nya harus digeser ya, biar balance-nya itu bisa terlepas. Untuk menggeser penahannya sendiri harus hati-hati teman-teman ya, karena di ujungnya ada tiang yang sangat tipis sebagai penahan dari spiral. Kalau itu patah, nanti dia nggak bisa berfungsi ya waktu kita melakukan proses akurasi atau setting kalibrasi. Oke, di sini sudah saya geser untuk penahan spiralnya, tinggal didorong saja sampai terlepas ya untuk balance-nya. Oke, sudah terlepas teman-teman ya untuk balance-nya. Di sini kondisi dari balance-nya sendiri agak sedikit miring ya pada bagian spiralnya. Itu yang membuat dia floating teman-teman ya, atau goyang balance-nya. Oke, sebelum melakukan pemasangan balance baru, di sini akan saya posisikan dulu untuk pin stud dan juga timing pinnya teman-teman ya. Jadi posisinya itu harus saya sesuaikan dengan pola dari spiral balance wheel-nya teman-teman ya. Jadi nanti biar nggak ketarik-tarik ya balance-nya. Waktu pemasangan tinggal masuk ke lubangnya saja. Oke, saya lanjut pasang balance barunya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini untuk balance-nya sudah terpasang teman-teman ya. Tadi tidak kerekod waktu saya melakukan pemasangan. Intinya cara memasangnya sama dengan cara kita melepas teman-teman ya. Di sini untuk putaran balance-nya sudah stabil teman-teman, sudah kencang. Sudah saya lakukan proses kalibrasi juga. Lanjut pemasangan bandul teman-teman ya. Oke, bandul sudah terpasang, dites dulu untuk proses pengisian ulangnya teman-teman ya. Di sini untuk pengisian otomatisnya bekerja aman, nggak ada masalah. Lanjut saya tutup ya untuk backcase-nya. Oke, sudah selesai untuk proses penggantian dari balance wheel Seiko 7025 kali ini teman-teman ya. Insya Allah sudah normal kembali jamnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.